Selamat siang semua saudaraku, kembali lagi ketemu dengan saya di konten tentang masalah Mandau. Karena beberapa hari ini saya berada di kampung Kecamatan Tanjung Isui mengikuti kegiatan acara Festival Tanjung Isui yang menampilkan berbagai acara yang ada di sana. Mungkin teman-teman bagi yang belum pernah melihat dan baru mengikuti channel ini, silakan scroll video saya, ada di bawah-bawah itu tentang kegiatan acara di kampung. Dan pada sesi ini saya akan menyampaikan sesuatu hal tentunya yang juga marak serta viral pada saat ini, yang menyangkut tentang masalah Mandau. Ini harus teman-teman ketahui. Memang Mandau ini untuk kita Dayak di Kalimantan ini banyak sekali pembuatan Mandau dilakukan, bukan hanya Kalimantan Timur tetapi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan saudara kita dari Kalimantan Barat juga membuatnya, serta saudara kita yang di Malaysia sana. Seperti itu. Jadi tipe Mandau ini berbagai macam karakter yang dibuat, dan semua itu bagus-bagus. Nah, jika saudara kita ada yang berminat segala macam, silakan. Itu semuanya welcome, nggak ada masalah. Untuk menanggapi, sekali lagi ada saudara kita bertanya, "Empu, saya bukan suku Dayak, Empu. Bisakah saya memiliki Mandau?" Nggak ada masalah. Tidak ada larangan peraturan yang melarang yang bukan suku Dayak tidak boleh memiliki Mandau. Nggak ada seperti itu. Bahkan di dalam konten saya beberapa kali saya sampaikan, semuanya boleh memiliki Mandau, siapapun dia, siapapun itu, ketika dia cinta akan budaya Nusantara ini, cinta akan budaya Indonesia. Bahkan orang dari luar Indonesia juga boleh memilikinya. Seperti itu kira-kira. Nah, yang viral pada saat ini yaitu adanya saudara kita, kebetulan beliau adalah pembuat Mandau juga. Lewat kontennya kebetulan saya tonton di TikTok. Di situ beliau membuat sebuah tantangan kepada pesulap merah untuk datang ke Kalimantan. Katanya bahwa beliau bisa membuktikan Mandaunya ini asli putus paku. Kalau tidak percaya silakan datang ke Kalimantan. Nah, ini memang sesuatu hal yang menarik ketika empu tonton, dan juga memang harus empu tanggapi dari sisi yang kesemuanya positif, tidak menyakiti siapapun. Seperti itu. Jadi kayaknya apa yang disampaikan oleh saudara kita ini tentang masalah Mandau putus paku, lalu membuat tantangan kepada pesulap merah, kayaknya ini salah arah. Iya, salah arah. Itu karena setiap konten video yang ditampilkan oleh pesulap merah sudah saya tonton. Kebetulan saya juga suka menonton channel daripada pesulap merah. Bagus sekali, senang. Saya Empu Glow sangat senang. Apa yang ditampilkan beliau itu transparan, tidak dibuat-buat, dan sesuatu hal yang bersifat real. Kalau benar harus katakan benar. Kalau itu permainan, katakan permainan. Kalau itu hanya semata sulap, katakan sulap. Kalau itu memang ilmu sihir, memang itu ilmu kanuragan, katakan seperti itu. Semuanya nggak ada masalah, tetapi jangan melakukan sebuah pembohongan terhadap publik, terhadap seluruh masyarakat kita Indonesia, serta kalau ada yang dari luar Indonesia juga harus kita kasih tahu masalah hal ini agar semua bisa terang benderang. Jadi saya sependapat dengan pesulap merah seperti itu. Nah, buat saudaraku kemarin yang mengirim tantangan kepada pesulap merah, mohon maaf. Ya, kebetulan saya juga pembuat Mandau dan saya juga tidak muda lagi. Itu mungkin bagi yang baru mengikuti channel saya ini bingung, siapa sih orang ini kok ngomong seperti ini. Silahkan scroll video saya untuk mengenal siapa saya. Saya rasa mungkin yang menonton channel saya ini pasti banyak yang mengenal saya, Empu Glow. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Kebetulan saya adalah suku Dayak Benua. Saya juga pembuat Mandau. Saya juga pengukir patung belontang.
101 tokoh Dayak, saya salah satunya yang tercatat di dalam buku itu juga. Dan saya juga salah satu tokoh Dayak Benua di dalam Wikipedia. Kebetulan saya berada di urutan nomor 8. Di situ ada nama saya Empu Glol, di situ yang tercatat. Nah, untuk hal ini itu sebaiknya saudaraku harus tonton lagi video Pesulap Merah. Jangan membuat statement yang begitu Empu anggap ngeri Empu mendengarnya. Membuat tantangan kepada Pesulap Merah agar datang ke Kalimantan untuk membuktikannya hal itu. Lalu menyebutkan nama Dayak. Saudaraku Dayak, kami di sini juga Dayak, seperti itu. Empu di sini tidak menyalahkan, tetapi hanya meluruskan. Apa yang disampaikan oleh saudaraku ini tentang masalah Mandau putus paku yang ditampilkan itu benar. Saya juga mengakui benar. Mungkin saya berani mengatakan Pesulap Merah juga mengatakan itu benar. Tetapi apa yang disampaikan Pesulap Merah kemarin tentang itu, yang pedang putus paku, Mandau putus paku, serta lain-lainnya, ini yang disampaikan yang melakukan penipuan, yang melakukan pembohongan kepada masyarakat kita Indonesia. Tetapi kalau saudaraku tidak melakukan pembohongan dan itu benar, kenapa harus marah? Kenapa harus naik pitam? Sabar. Karena beliau kan tidak langsung mengatakan bahwa Mandau buatan dari saudaraku ini bohong gitu. Mandau buatan dari saudaraku ini tidak benar. Mandau buatan saudaraku ini tidak putus paku. Beliau tidak mengatakan itu. Beliau hanya mengatakan untuk yang melakukan pembohongan ini sasarannya ke situ. Itu. Dan moga saja saudaraku bisa memahami ini, bisa mengerti kira-kira seperti itu. Dan untuk Pesulap Merah, terus terang dengan channel saudaraku ini cukup besar, Pesulap Merah, saya Empu Glol channelnya pengikutnya kecil, nggak apa-apa. Tapi saya pikir tak ada salahnya saya membuat video tentang ini agar saudaraku semua di sana tahu bahwa kita Dayak ini banyak sekali. Tentunya ada berbagai pendapat tentang hal ini. Bagi saya dan saudara saya yang lain, khususnya kami di Kalimantan Timur, kami tetap mendukung Pesulap Merah untuk menyampaikan apa hal yang menjadi benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Saya juga Empu Glol. Kalau ada salahnya, seumpamanya, silakan pasukan merah bongkar, nggak apa-apa. Seperti itu. Saya harus menerimanya itu. Tetapi apa yang saya sampaikan, makanya itu di semua video saya yang ada dari awal 700-an video lebih saya punya, semuanya saya sampaikan real, tidak ada pembohongan publik, tidak ada sesuatu hal yang melebih-lebihkan, tidak ada mengurangi seperti itu. Makanya itu setiap Mandau yang saya buat, yang saya tampilkan dari dulu sampai saat ini, rata-rata masyarakat kita cukup senang sekali karena saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu. Kalau memang Mandau ini putus paku, bisa memutuskan besi, ya memang bisa. Kalau seumpamanya memang enggak, saya katakan enggak. Seperti saya katakan tidak bisa. Kan hal yang sepele sebenarnya. Tidak perlu sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, kita katakan itu bisa. Nah inilah yang berbahaya, dan inilah yang membuat kesalahan besar, melakukan pembohongan kepada halayak ramai. Nah ini saya ulangi lagi, inilah yang diluruskan, inilah yang disampaikan oleh Pesulap Merah bagi yang tidak benar, bagi yang melakukan pembohongan. Ada bagusnya agar sadar, agar jangan lagi membohongi masyarakat kita Indonesia. Bukan hanya masalah itu, bahkan Pesulap Merah juga masalah lain, masalah perdukunan, segala apalah. Nah, yang palsu-palsu itu beliau bongkar itu semua untuk meluruskannya. Tetapi kalau itu memang benar adanya, beliau
tidak pernah mengatakan sesuatu itu sumpamanya tidak benar. Beliau juga katakan benar, seperti ada konten yang ditampilkan Trans 7 itu karena menampilkan masalah seni, tari, terbang, mandau segala macam. Beliau juga salut dan beliau mengatakan supres, mendukung budaya Indonesia, seni budaya Indonesia. Itu. Kenapa? Karena di situ bukan melakukan pembohongan publik. Yang beliau katakan itu adalah tampilan daripada seni, adalah sebuah kesenian. Itu adalah budaya yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembohongan publik. Nah ini, jadi makanya itu sebelum kita berkomentar, sebelum berbicara, seperti saya sebelum berbicara ini, rata-rata video pesulap merah saya tonton. Kebetulan saya suka bermain-main dengan sulap. Saya juga sering melakukan sulap, walaupun sulap saya itu hanya sulap picisan murahan, tidak sehebat yang lain. Seperti menghilangkan koin, juga mendirikan mandau juga saya bisa, menerbangkan mandau juga saya bisa. Bahkan menerbangkan mandau dengan mendirikan mandau itu saya lakukan di tahun 2012 yang ramai viral pada saat itu. Dan itu saya juga mengatakan di situ ada sebuah keterangan di Facebook saya. Ini adalah ini hanya trik dan sulap yang saya lakukan. Saya jujur. Saya tidak pernah mengatakan ini yang saya lakukan adalah beneran. Ini terbang beneran. Ini mandau berdiri beneran. Nah, itu. Kalau trik saya katakan trik. Apakah tidak ada yang namanya mandau berdiri? Apakah tidak ada yang namanya mandau terbang? Kembali lagi semuanya ada pertanyaan itu. Ya, saya tidak bisa menjawabnya. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada itu. Nah, kalau toh memang ada yang bisa melakukannya, tidak perlu baper, tidak perlu ambil perasaan. Kan yang dikatakan oleh beliau ini kan yang tidak benar. Yang tidak benar tetapi mengatakan itu benar. Seperti itu, seperti empu. Empu bisa melakukan mandau berdiri, mandau terbang. Tapi saya katakan itu trik. Nah ini jujur. Hal seperti inilah yang beliau maksudkan. Saya bisa melakukan mandau terbang. Tapi saya katakan itu trik. Sulap. Seandainya saya tetap dibully orang, berarti yang tukang bulinya yang salah, bukan saya yang salah. Saya sudah mengatakan itu trik. Yang namanya trik tentunya ada sebuah akal-akalan di situ. Itu bukan dibantu oleh apapun, sumber jin segala macam. Mungkin ada hal lain, tali segala macam. Nah itulah namanya kita menampilkan trik biar menarik, tapi kita harus jujur. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan buat semua saudaraku, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau ada perkataan atau ucapan saya yang salah pada saat ini. Saya juga menyadari saya manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang perasaan saya benar, tapi bisa juga salah. Seperti itu. Mohon maaf, 1000 maaf. Dan kepada pesulap merah, saya Pugulol juga mengucapkan maaf kalau sumpamanya ada bahasa-bahasa saya ini kurang pas sumpamanya didengar pesulap merah. Saya sebenarnya kepingin mensupport bahwa apa yang saudaraku sampaikan, apa yang saudaraku tampilkan adalah sesuatu hal positif bagi saya pribadi, bagi saya yang pembuat mandau, dan saya sangat mendukungnya. Seperti itu kira-kira. Oke, akhir kata saya ucapkan buat semuanya di mana saja berada, tabe dan salam budaya selalu untuk kita